Jadilah kamu umat penegak-penegak keadilan. Kunu qawwamuna bil qist. Sebab yang dibutuhkan itu adalah pemimpin yang adil. Adil itu pasti orang yang bijak, mengambil keputusan ya tepat, pandai, adil, jujur orangnya, menyayangi seperti menyayangi diri sendiri, Rahman Rahim ada pada dirinya. Otomatis semuanya juga nanti salut. Janganlah kamu bersikap tidak adil karena kebencian kamu kepada golongan yang lain. Ini yang dibenci oleh Tuhan semesta alam. Kami dari kelompok 3 akan membawakan tema Pancasila dengan subtopik keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tema isi kandungan dari sila ke-5. Keadilan sosial sendiri, yakni mempunyai arti suatu masyarakat ataupun suatu sifat masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia untuk semua orang, tidak ada saling menghina, tidak ada penindasan, dan tidak ada penghisapan. Keadilan juga mempunyai arti yang dikemukakan oleh filosof Aristoteles, yakni kelayakan dalam tindakan manusia. Maksud perkataan di sini yaitu keadaan setiap orang yang mendapatkan apa yang menjadi haknya dan mendapatkan bagian yang sama dari kekayaan bersama. Dalam sila ke-5 mengandung beberapa unsur keadilan, antara lain keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan politik, keadilan pendidikan, dan keadilan sosial. Yang selanjutnya adalah keadilan ekonomi. Dalam UUD 1945, kehidupan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi diatur oleh Pasal 27 Ayat 2, Pasal 33, dan Pasal 34. Dinyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini artinya setiap warga negara Indonesia harus mendapat pekerjaan agar dia dapat memperoleh penghidupan yang layak. Dalam kasus ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang layak bagi mereka. Untuk yang selanjutnya adalah keadilan hukum. Sebelumnya kita harus mengetahui keadilan itu apa dan hukum pun itu apa. Keadilan dan hukum merupakan dua terminologi yang saling berhubungan. Secara terminologis, keadilan dapat dipahami sebagai memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dan hukum dapat dipahami sebagai pegangan untuk memastikan apa yang menjadi hak setiap orang. Suatu hukuman akan disebut adil bila hukuman itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, hukum di suatu negara, jika ada seorang yang melanggar peraturan yang A, maka harus dihukum mati. Jika hukuman itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka seseorang yang melanggar peraturan yang A tersebut haruslah dihukum mati. Tidaklah memandang siapapun yang melanggarnya, entah itu pejabat, rakyat biasa, orang kaya atau orang miskin, orang berpangkat ataupun orang yang tidak berpangkat, atau siapalah itu, maka harus dihukum mati jika melanggar peraturan tersebut. Bila suatu hukum yang konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi, dan sebenarnya tidak dapat disebut hukum lagi. Undang-undang hanya akan disebut hukum bila hukum itu adil. Hukum hanya merupakan instrumen untuk mencapai keadilan. Contohnya, setiap kali hakim memutuskan sebuah perkara, ia selalu memulainya dengan kalimat demi keadilan, bukan demi hukum. Masalah subjektivitas keadilan hukum ini telah menjadi perhatian Hans Kelsen. Menurut Kelsen, keadilan tidak bisa menjadi dasar dari keputusan hukum, karena keadilan bersifat subjektif, sementara hukum harus bersifat objektif. Keadilan politik merupakan suatu hal yang harus kita tetapkan dan tidak boleh dilanggar. Berperilaku adil memang tidak mudah, namun kita harus tetap menjalankan hakikat keadilan yang sebenarnya. Konsepsi keadilan diformulasikan ke dalam 3 sendi utama. Yang pertama, hak atas partisipasi politik yang sama. Yang kedua, hak warga untuk tidak patuh. Dan yang ketiga adalah hak warga untuk menolak berdasarkan hati nurani. Sistem politik demokrasi konstitusional dicirikan oleh 2 hal. 1.
adanya badan legislatif yang merumuskan peraturan dan kebijakan sosial. 2. Adanya perlindungan konstitusional terhadap kebebasan sipil dan politik. Prinsip keadilan dalam dunia pendidikan Indonesia tertera di dalam konstitusi, diantaranya terdapat pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tujuannya yakni negara Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui prinsip-prinsip keadilan. Strategi dalam peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan langkah yang sangat ampuh untuk menciptakan negara yang kuat. Karena itu, pemerintah dan warga masyarakat bersama-sama untuk mengawal pembangunan dan perkembangan pendidikan dari masa ke masa. Yang terakhir adalah keadilan sosial. Menurut Darmodarjo, keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Ada 3 prinsip keadilan sosial yang dikemukakan oleh Surya Wasita, yaitu yang pertama adalah keadilan atas dasar hak, yang kedua keadilan atas dasar jasa, dan yang ketiga keadilan atas dasar kebutuhan. Untuk keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seorang butuhkan. Untuk contoh kasus, kami mengambil 2, yaitu yang pertama ialah kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, yaitu Juliari Batubara, sekitar pada tahun 2020 dengan jumlah kurang lebih 17 miliar. Juliari divonis hukuman penjara selama 12 tahun dan dengan denda 500 juta rupiah. Dan juga Juliari dikenakan denda untuk mengganti uang korupsinya sebanyak 14,59 miliar, dan jika dia tidak mengganti uang tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan hak pilihnya dicabut selama 4 tahun. Jika dihitung-hitung, sama seperti halnya dengan pengangguran yang dibayar sebanyak 607 juta rupiah per bulan. Dengan nilai fantastis, bukan? Lalu, contoh kasus yang kedua ialah kasus rakyat biasa yang mencuri kayu manis. Dengan mencuri kayu manis saja, jika rakyat biasa bisa terancam hukuman pidana selama 5 tahun dan dengan denda paling banyak 3,5 miliar. Nah, dengan contoh 2 kasus tersebut sudah jelas, bukan, bahwa hukum di Indonesia ini masih belum adil. Lalu, bagaimana sih jalan keluar untuk mengatasi ketidakadilan tersebut? Nah, menurut kelompok kami, untuk menyelesaikan ketidakadilan di Indonesia ini, maka harus lebih ditegakkan kembali hukum-hukum yang berlaku di negara ini, atau hukumannya lebih ditingkatkan kembali. Misalnya, yang biasanya dengan pelanggaran berat divonis hukuman bertahun-tahun, mungkin bisalah diganti dengan hukuman mati, supaya oknum-oknum atau rakyat biasa pun enggan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah sila yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu prinsip atau asas, seperti keadilan ekonomi, yaitu kehidupan masyarakat diatur oleh UUD yang menyatakan bahwasanya semua orang memiliki hak untuk bekerja dan hidup dengan layak. Keadilan hukum dipahami bahwa hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang. Suatu hukuman akan disebut adil bila hukuman itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan politik adalah suatu hal yang harus kita tetapkan dan tidak boleh dilanggar.
Berperilaku adil memang tidak mudah, namun kita harus tetap menjalankan hakikat keadilan yang sebenarnya. Keadilan pendidikan, yaitu prinsip keadilan dalam dunia pendidikan Indonesia, tertera di dalam konstitusi. Di antaranya, terdapat pada UUD 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Keadilan sosial, sebagai salah satu nilai yang menjiwai Pancasila, menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diusahakan dan diperjuangkan, mengingat keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat adalah tujuan negara.